Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul pernah bersabda, ala adullukum ala da'ikum wa dawaikum. Ini kata Rasul, apakah aku perlu memberitahukan kepadamu akan penyakitmu dan pula obatnya? Bos ya, perlu apa enggak? Perlu. Ini kata Rasul, inna da'akumudz dzunub wa dawa'akumul istighfar. Ini kata Rasul, sesungguhnya penyakit-penyakitmu adalah dosa-dosamu. Allahu Akbar. Wa dawa'akumul istighfar, dan obatnya adalah istighfar. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Bapak LKM serta jajarannya, para asatidzah, para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat kudrah iradah serta limpahan nikmatnya kita berkesempatan pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Di antaranya yakni sholat subuh secara berjamaah, juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan sholat kita, ta'lim, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduka Alam, Habibana Karim, wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali
Kajian kita masih makolahnya makalah yang ke-9 ya. Kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan. Baru 4. Kita ulang lagi. Yang pertama, selalu membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, jika tertimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketiga, jika diberikan nikmat alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian jika memulai sesuatu bismillahirrahmanirrahim. Itu ya, kemarin sampai 4. Sekarang yang kelima, terakhir wa idza afrata minhu dzanban. Wa idza afrata, jika terlanjur berbuat dosa, ayaksar dzanban shadiran minhu, kebanyakan dosa keluar darinya. Qala, maka dia mengucapkan astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Insyaallah. Kalau terlanjur kita berbuat dosa karena kita manusia. Manusia al-insan mahalul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya khilaf. Makanya ketika terlanjur kita berbuat dosa, maka ucapkanlah astaghfirullah rabbal baraya. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataaya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, jadi kalau terlanjur bukan sengaja, apalagi mulajamah israr alal maksiyat. Ya, tapi ini mah seandainya kita terlanjur berbuat dosa, maka ucapkanlah istighfar, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Talab minallahi al-maghfirah, minta kepada Allah ampunannya. Wa atubu ilaih, dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini banyakinnya istighfar, banyakin taubat dari dosa-dosa besar, beristighfar, minta ampun daripada dosa-dosa kecil. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Imam Anas bin Malik, semoga Allah selalu meridai, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul pernah bersabda, ala adullukum ala da'ikum wa dawaikum. Ini kata Rasul, apakah aku perlu memberitahukan kepadamu akan penyakitmu dan pula obatnya? Bos ya,
perlu apa enggak? Perlu. Ini kata Rasulnya. Inna da'akumudz dzunub wa dawa'akumul istighfar. Ini kata Rasul. Sesungguhnya penyakit-penyakitmu adalah dosa-dosamu. Allahu Akbar. Wa dawa'akumul istighfar, dan obatnya adalah istighfar. Masyaallah. Itu ya. Jadi ternyata dosa itu penyakit. Dosa itu adalah penyakit. Makanya harus diobati. Ada obatnya apa? Istighfar. Banyakin istighfar. Kalimat gampang istighfar itu ya, gampang diucapkan. Tetapi suka lupa. Dia suka lupa. Rawahu Ad-Dailami, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah selalu meridainya, qala, beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul pernah bersabda, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah. Bagian Rasul mengatakan, man lazimal istighfar, barang siapa continue terus menerus istiqamah mendawamkan istighfar, astaghfirullahalazim, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, maka Allah menjadikan kepadanya min kulli dhiqin, dari setiap kesempitannya, makhrajan, jalan keluar. Kita sering, ya Allah, hidup ini terasa sempit, susah, maju kena, mundur kena, gitu ya. Kemana-mana serba salah nih hidup nih, ya Allah. Ternyata banyak loh dosa, maka lazimkan, istiqomahkan, kontinukan, dawamkan kita membaca istighfar. Allah akan jadikan setiap kesulitan-kesulitan kita, kesempitan kita, makhraja, jalan keluar. Tuh, makanya banyakin istighfar. Rasul saja yang dimaksum dari dosa beristighfar nih, yaitu 170 kali. Itu bagi Rasul. Bagi model-model kita pantas nama 1000 istighfar tadi. Setelah sholat itu astagfirullah, 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 astagfirullah gitu. Allahu Akbar. Wa min kulli hammin faraja, dan juga Allah akan menjadikan kepadanya min kulli hammin, dari setiap kesusahannya, faraja, terbuka dari kesusahannya. Allah, dia hidup susah, sulit, rupak hidup, insyaallah. Ternyata banyak dosa yang membuat itu semuanya dosa kita. Adzan mutuhdhibu rizqa, dosa itu bisa menghalangi rizki kita. Allahu Akbar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Selanjutnya baginda Rasul melanjutkan hadisnya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan dia rizki min haitsu la yahtasib, dari arah-arah yang tidak disangka. Tiba-tiba datang itu yang Allah, tamu bawa gembolan, kresek dan sebagainya. Masya Allah, assalamualaikum Ustaz, itunya ada di rumah, sehat, wah alhamdulillah. Itu ya, punten imah ngerasain nih cenah gitu. Tuh, ya Allah, tinggal ngerasain naon gitu. Ya Allah gitu nya. Tiba-tiba ada begitu. Ketika kita sulit, susah, ya Allah, Allahu Akbar, ini ya tinggal selembar lagi nih uang. Beras tinggal 1 liter lagi, ya Allah. Gitu ya.
tiba-tiba pagi ada yang datang. Kita nggak tahu gitu ya, dari siapa tiba-tiba ada. Tuh, alhamdulillah, maka lazimkan, dawamkan istighfar. Makanya nih banyak juga di antara guru-guru kami ketika memberikan aurat ya, amalan bagi santri-santri yang lagi kesusahan, kesulitan, kesempitan, dikasihnya istighfar. Itu Pak, dikasihnya istighfar. Banyakin Pak istighfar. Ya Allah, biar sumbatan-sumbatan rezeki kita hilang, hancur. Itu dengan apa? Istighfar. Rawahul Imam Ahmad, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud, dan juga dalam Sunan Abu Dawud wa Ibnu Majah dan Sunan Ibnu Majah. Kalau Imam Ahmad nanti dalam Mustadraknya gitu. Selanjutnya wa an Abi Bakr Siddiq, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau pernah bersabda, alaikum bila ilaha illallah wal istighfari, dikata Rasul, alaikum bila ilaha illallah, bagimu lazimkan bacaan la ilaha illallah wal istighfar, dan juga lazimkan istighomahkan istighfar. Fa'aksiru minhuma, banyakin sebanyak-banyaknya dua kalimat tadi, la ilaha illallah dan juga istighfar. Allahu Akbar. Kenapa? Fa inna iblis qala, karena sesungguhnya si iblis lah aja. Si iblis qala, ngomong iblis. Si iblis ngomong apa si iblis? Ahlaktun nasa bidzunub, aku menghancurkan manusia bidzunubi, dengan dosa tuh. Ya Allah. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar, tetapi mereka menghancurkanku dengan kalimat la ilaha illallah dan juga istighfar. Itu kita dihancurin nih, diserang oleh si iblis, si setan, dengan apa? Dosa. Tetapi kita bisa balik menghancurkan si iblis tadi, syaitan tadi, dengan apa? La ilaha illallah dan juga istighfar. Insyaallah. Tuh bisa Pak. Nih dia buat menghancurkan iblis, ternyata la ilaha illallah dan istighfar. Falamma ra'aitu dzalika ahlaktuhum bil ahwa. Masyaallah. Falamma ra'aitu, maka ketika aku, ini kata si iblis ya, melihat dzalika itu, ahlaktu, maka aku akan balas merusak mereka, bil ahwa, dengan menurutkan atau mengajak mereka mengikuti hawa nafsu. Wah Allah, kalau menurutkan hawa nafsu kita, loh ya Allah, kalau subuh begini ngantuknya minta ampun Pak ya. Makanya kalau ngomong subuh kayak ngelantur. Ya Allah, ngantuknya Pak, betul gak? Berat sekali itu. Ya Allah, itu ya. Apalagi jamaahnya, Masya Allah, yang ngomong saja ngantuk itu, apalagi yang dengernya lebih ngantuk lagi. Masya Allah, hebat. Makanya subuh itu hebat. Ya Allah, bisa ngaji di subuh itu hebat. Yang di maghrib bisanya biasa itu. Tapi yang luar biasa adalah ngaji di waktu subuh. Allahu Akbar.
Itu ya Pak ya. Insyaallah ini pahalanya insyaallah. Haji umroh taman sempurna amin ya Allah ya rabbal alamin. Besar Pak pahalanya ya. Itu bukan main-main nih. Ini kata Rasul, bukan kata saya gitu. Kalau kata saya banyak bohongnya di Rasul. Iya, Rasul mengatakan begitu. Jadi ketika setelah sholat subuh gitu ya duduk gitu. Nah sampai isyraqnya. Sekarang isyraq jam berapa ya? 5 berapa? 23 tuh. Sampai 23 insyaallah lah ada waktu lagi sekitar 23 menit lagi. Waduh berat ya. 15 menit saja berat sekali. Baru 15 menit sudah kelabakan kita. Insyaallah. Itulah hawa nafsu ya Allah enak gitu ya. Kalau sholatnya sebentar, jangan ada wirid langsung pulang, udah ke rumah langsung tidur lagi. Padahal kata Rasul tidur setelah subuh itu apa? Ngewaris apa? Yurisul faqra, ngewaris belangsak. Pantesan belangsak gitu. Usaha mau usaha gitunya, kepala udah dibikin jadi kaki dibikin jadi kepala, belangsak tetap belangsak gitu. Oh ternyata kita itu suka tidur setelah sholat subuh, apalagi yang tidurnya lewat subuh gak subuh gitu, subuhnya nanti jam 8 itunya dijama dengan duha. Allah, ya Allah, ya kalau sekali-kali nggak apa-apa. Ini mah tiap hari, ya Allah. Awas nih, berat Pak ya? Berat. Insya Allah kita kuat, insya Allah dengan kekuatan iman kita, dengan kekuatan iman kalahkan iblis, kalahkan syaitan gitu ya. Kenapa? Karena setan tuh untuk menghancurkan kita, mereka mengajak kita untuk mengikuti hawa hawa nafsu mau. Itu ya, enggak senang. Al jannatu khuffat bil makari wan naru khuffat bil ladzati wasyahwa. Masyaallah. Kalau jalan untuk menuju surga, kalau pi surga kan kalau bahasa kita mah. Itu ya. Itu selalu diliputi dengan apa? Makari, sesuatu yang tidak kita senangi itu. Tetapi kalau jalan menuju neraka hufat bisyahwat waladzah, enak gitu, senang gitu, betul. Gitu. Tapi untuk jalan surga berat Pak. Itu ya. Tengah malam harus bangun, ya Allah. Di mana manusia pada tidur terlelap, kita mah bangun, ngambil air wudu, ya Allah. Kita hamparin sejadah, ya Allah. Kita mengangkat tangan, kedua tangan, Allahu Akbar. Salat tahajud dan sebagainya, Allahu Akbar. Gitu ya, kita menangis di hadapan Allah. Itu ya, menangis karena banyak dosa, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita bergelimang dosa. Itu ya, lawan ya, setan itu harus dilawan. Wahum ya sabuna annahum muhtadun, sedangkan mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka itu muhtadun, diberi petunjuk. Tuh gitu. Makanya jangan aneh Pak. Banyak orang nih yang ngerasa dapat petunjuk padahal mah dia itu sedang dimain-mainin iblis gitu ya. Sedang dimain-mainin si iblis. Si iblis itu, ya Allah. Pinter Pak, iblis itu pinter. Iya. Dia beribu-ribu tahun jadi dosen malaikat, bukan orang apa. Ngomongnya orang apa iblis. Itu ya, bukan makhluk yang bodoh iblis itu ya. Masya Allah, malaikat itu diguruin oleh si iblis. Rawahul Imam Ahmad wa Abu Ya'la. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Ya'la.
Selanjutnya habis ya. Nah, ada tambahannya tuh, ada NB-nya. Qala al-faqih Abul Lais As-Samarqandi rahimahullahu taala, telah berkata siapa al-faqih Abul Lais As-Samarqandi rahimahullahu taala, semoga Allah selalu merahmatinya, man hafidha sab'a kalimatin fahuwa syarifun indallahi ta'ala wal malaikati wa yaghfirullahu dhunubahu walau kanat misla zabadil bahr. Masya Allah. Wa yajidu halawata ta'ah wa yakunu hayatuhu wa mamatuhu khaira. Masya Allah. Kata Al-Faqih Abul Lais As-Samarqandi, beliau mengatakan man hafidha sab'a kalimatin, barang siapa yang menjaga 7 itu ya, 7 kalimat. Barang siapa yang bisa memelihara, menjaga, melestarikan yang 7 kalimat, fahuwa syarifun indallah, maka dia akan menjadi orang yang mulia menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Buga wal malaikat, juga mulia menurut para malaikat. Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosanya tuh, walau kanat misla zabadil bahri, walaupun dosanya banyak, diibaratkan seperti buih yang ada di lautan. Allahu Akbar. Walaupun banyak dosanya, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Wa yajidu halawata ta'ah, dan dia akan menemukan manisnya ketaatan. Kadang kita belum ngerasain Pak ya, enaknya sholat, enaknya sedekah, kita belum ngerasain gitu. Pas mengangkat tangan, Allahu Akbar, rasa enak, nikmat ya Allah. Belum ya? Belum gitu. Kita mah baru begitulah standarnya. Standar gitu. Ya Allah, ini orang-orang yang spesial ini ya, yang bisa menjaga yang 7 kalimat ini, Allah akan berikan dia yazidu halawata ta'ah, akan Allah berikan dia manisnya ibadah, manisnya ta'at. Allah Akbar. Wa yakunu hayatu ummatu khairan, Allah akan jadikan hidupnya dan matinya baik. Ya Allah, khairan itu ya lebih baik. Masya Allah. Mana yang 7 kalimat itu? Yang pertama, ula ayakula inda ibtida'i kulli syai', membaca ketika memulai segala aktivitas, segala sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Tuh, itu ya, memulai segala sesuatu bismillah, baca bismillah, bukan bismillah bukan bismillahirrahmanirrahim, maksudnya begitu, itu ya, bismillahirrahmanirrahim. Ay abtadi'u bi bismillahirrahmanirrahim, itu jadi maknanya itu banyak bismillah itu Pak, itu ya. Ay abtadi'u bismillahirrahmanirrahim, abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Tuh, aku memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuh, itu bismillah. Kemudian wasaniyatu, yang kedua, ayyakula inda firadu kulli syai' alhamdulillah. Jadi ini diibaratkan seperti kesimpulannya. Jadi yang kedua, kalimah yang harus dipelihara itu yaitu ketika kita selesai dari segala sesuatu, ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah banget ini mah ya, mudah banget. Kemudian wasalisatu, dan yang ketiga, ayyakula inda jarra'a ala lisanihi ma la ya'ni, ketika terlanjur nih, ala lisanihi, atas lisannya, ma la ya'ni, sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kadang kita suka ngomong, suka bicara sesuatu yang tidak ada faedah, yang tidak ada manfaatnya. Bahkan sesuatu itu bisa
menghancurkan dirinya gara-gara apa? Omongannya. Mulutmu adalah harimaumu. Maka ucapkanlah astaghfirullah. Insyaallah. Astaghfirullah. Astaghfirullah ketika kita kesalahan ketika berbicara. Warabiatu dan yang keempat ayakula idza arada fi'lan. Maka ucapkanlah ketika kita hendak melakukan sesuatu. Arada fi'lan. Arada itu belum nih. Arada kita ada maksud untuk melakukan sesuatu. Ucapkan insyaallah. Gitu ya, insyaallah. Itu apa idza fa'ala dalika goda ayakula insyaallah. Ketika kau berkehendak melakukan sesuatu besok maksudnya atau yang akan datang, maka ucapkanlah insyaallah. Oke, kita ngajak istri kita, anak-anak kita, nanti ya minggu kita jalan-jalan. Tuh, pakai insyaallah. Cuma insya Allah ini suka jadi lalap bagi pembohong. Ya, betul kan? Datangnya nanti insya Allah. Insya Allah yang itu 99% bohong. Betul ya? Itu suka pakai insya Allah begitu gitu. Insya Allah, insya Allah. Padahal mah maksudnya enggak gitu. Dalam hatinya mah enggak. Betul ya? Padahal insya Allah itu nanti akan ditagih. Awas nih, karena itu juga termasuk janji. Awas nih, kalau Allah padahal mah di rumah tidak ngapa-ngapain gitunya. Ya Allah, itu ketika diundang orang karena gitu gini. Insya Allah, kayak benar-benar Islami banget itunya. Insya Allah, insya Allah. Padahal di rumah tidak ngapa-ngapain gitu, diem, ngopi dan sebagainya gitu. Gitu, gak ada halangan apa-apa tuh ya, tapi dia tidak datang, nanti akan ditagih nanti. Masya Allah, sering kita ya gitu ya? Sering apa enggak? Sering gitu. Iya, insya Allah kita itu 99%. Oh, Masya Allah. Udah nungguin istri kita, anak kita, mananya si bapaknya hari Minggu gitu ya. Masya Allah, pura-pura lupa gitu. Eto lali gitu ya. Bener gak? Eto lali ya bener. Pura-pura lupa gitu. Kapan berjanji gitu? Padahal beberapa hari kemarin, Masya Allah. Itu pakai apa? Insya Allah. Karena kita nggak tahu nanti sehari atau 2 hari yang akan datang apa yang akan terjadi gitu kan, kita nggak tahu. Makanya kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal khamisatu ayakula idza istaqbala ilaihi fi'lun makruh. Yang kelima ayakula ucapkanlah ketika naon, ketika istaqbala ilaihi fi'lul makruh, ketika menghadapi sesuatu, awas, pekerjaan makruh yang tidak kita senangi itu, atau pekerjaan yang berat, insyaallah. Apa yang kita ucapkan? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Gampang banget sebenarnya gitu, tapi suka lupanya itu kita mah sebenarnya itu ya. Jadi wah berat kayaknya nih. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita nggak ada yang nggak bisa upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih makanya suka Rasul tempatkan ketika kita mau keluar rumah tuh, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita nggak tahu di kerjaan kita berat apa enggak gitu kan. Makanya kita minta pertolongan, daya dan kekuatan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya wasadisatu, yang keenam ayakula idza asobathu musibatun,
ketika dikenai musibah, terkena musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh bukan hanya yang mati saja ini, inna lillahi, mati ada mati. Kita suka ngelihat kejadian yang masya Allah itu ya, yang berat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kadang hilang sesuatu apa gitu ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Jadi bukan hanya ini ayat kematian, bukan. Harus ya. Ini segala musibah yang mengenai kita, yang menimpa kita atau menimpa saudara kita, sahabat kita, tetangga dan sebagainya, kita ucapkan innalillahi. Siapa yang mati kan gitu. Kalau kita ngomong innalillahi wa di status innalillahi wa inna ilaihi, nanti pasti ada pertanyaan di bawahnya, siapa yang meninggal kan gitunya. Padahal bukan hanya meninggal saja gitu, apa saja itu ya, musibah yang mengenai kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Allahu Akbar. Tuh bahasa terakhir, wasabi'atu la yazalu yajri ala lisani fil laili wan nahar. Jangan henti-henti, la yazal itu tidak pernah berhenti, awas, memperjalankan lisan kita fil laili wan nahar, di malam dan juga siang hari, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus itu siang dan juga malam hari ini. Itu ya, baca terus-terusan ini. Tuh. Sudah ya, habis 7. Jadi ada kemarin yang 5 beres ya, 5 beres. Terus ini ditambah nih, ada tambahannya, sebenarnya pelengkap saja ini. Ini pelengkap saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu melimpahkan karomahnya, kasih sayangnya dan juga berkahnya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita. Mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, berkah anak-anak keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan saleh. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Sangkutan-persangkutan di antara kita, hakul adami, kesulitan-kesulitan kita, masalah-masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma fi ila qawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi